warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumi yarithullahu al-arda wa man 'alaiha. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah maghrib yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari yang penuh berkah ini, kembali lagi kita tak bosan-bosannya memuji dan bersyukur kepada Allah atas seluruh nikmat yang telah diberikan kepada kita semua. Dengan nikmat iman, dengan nikmat Islam, dengan nikmat ketakwaan, dengan nikmat manisnya ibadah kita kepada Allah, kita hadir di tempat ini untuk membuktikan kesyukuran kita, dan dengan harapan semoga setiap langkah kita, bahkan setiap ayunan tangan kita akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat kelak nanti, atas kesyukuran kita terhadap seluruh nikmat tersebut. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan juga kepada seluruh umatnya yang senantiasa bersabar dan berkomitmen di atas petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tadabbur kita di malam yang penuh berkah ini insyaallah ya, akan terfokus pada surat Al-Fil ya. Kita sudah sampai pada surat Al-Fil. Al-Fil ya, kita tahu ya, Al-Fil artinya dalam bahasa kita adalah gajah ya. Al-Fil artinya gajah. Surat Al-Fil ini dinamai dengan Al-Fil ya, disebabkan karena surat ini menceritakan tentang peristiwa tentara bergajah, yaitu tentaranya Abraha. Surat Al-Fil ini sebab nuzulnya ya, sebab turunnya di antara beberapa sebab yang disebutkan oleh para ulama kita. Nah, sebab itu biasa ayat-ayat napa Allah taala ya, biasa engka pas sabaranna napa turu Allah taala ya, biasa engka si di pas sabaran napa turuni si ari-ari ayatna, biasa to engka si ari-ari pas sabaran napa turuni si di ayat, engka to aga ya turu napa turu Allah taala diga pas sabaranna ya, napa turu Allah taala. Surat Al-Fil ini turun apa turun Allah taala waktu angkana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam peringerangi wi Quraisy iar waktu Pak Guri agama Islam peringerangi pamasina Allah taala pak tidalina Allah taala niyaro Quraisy pape balingna maka jalada maka borok ya. Bahkan mereka mengancam Rasulullah ya. Ketika Rasulullah mengingatkan tentang agama, tentang hari kiamat, tentang malaikat, tentang siksaan kubur ya, engka Quraisy mabattana sangalina nakada-kadaina bitta makada Abraha lagi biasa ya, make galakna sangalina make 30 tentarana ya, gajah napake ngelos solangi Ka'bah ya, nadiga kali sisa jadi nak borongi sana Quraisy iaro peristiwa ya. Maka dijampa po ikut Muhammad ya, digaga tentaramu ya, digaga jamu ya. Kamu tidak punya pasukan, kamu tidak memiliki kekuatan, kamu bukanlah seorang raja,
kami telah menaklukkan Abraha beserta dengan bala tentaranya, ya, tanpa kami menggoyangkan, tanpa kami mengangkat, ya, sehelai pedang pun di antara pedang milik kami. Karena burung ina sangalina. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala napa turun ni surah Al-Fil napa kasiri sisa nyernanya Quraisy. Ya. Nah sawananya Quraisy nasanya nak kare Abraha. Ya. Kenapa? Karena peristiwa Abraha ini sebelum lahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang-orang tua dari kalangan Quraisy ini menceritakan tentang peristiwa Abraha yang dimana Nabi kita tidak tahu sama sekali tentang peristiwa Abraha itu sebelum turunnya surat Al-Fil. Nah sahabat Nabi tak, iya, pura menikah kejadiannya napa jaji. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Al-Fil ini untuk mempermalukan mereka. Ya, taliwaliwa ni borona, ya. Taliwaliwa ni tampona. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Al-Fil ini, ya, menceritakan kepada mereka tentang izin dan kehendak Allah terhadap tentara Abraha pada waktu itu. Masa bakpur ni pengerang deceng, ya, maka ni lemak cara Nabi tamak bicara, maka kanjak cara na pelatukan ni, ya, maka kanjak cara na pengerang, nyer ma borolalu nyenang Quraisy. Allah menurunkan surat Al-Fil untuk, ya, membongkar rahasia mereka. Ternyata mereka dahulu adalah seorang pengecut, seorang pecundang, ya. Ternyata yang mengalahkan Abraha adalah tentara Allah Subhanahu wa taala, itu burung ababil yang dikirim kepada mereka untuk menghancurkan mereka beserta dengan menghancurkan Abraha beserta dengan bala tentaranya. Ada maka toko borro, ya, di pelik gaga pakulianmu, ya, mau borong nyenangi iro peristiwa Al-Fil itu. Ya, ternyata mereka adalah pecundang, mereka adalah penakut semua. Ya, dia gagal mewah. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ya. Dia kitain carana Allah taala, ya. Fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ya. Aga nagaukan ni, ya, ia ronangi tentara na Abraha itallai ashabul fil. Itallai ashabul fil nasaba, ya, gajah nak kinyereng, ya, agan gajah na tonangi, ya, gajah na siap, ya. Jadi gajah na siap tallani ashabul fil, ya, tentara bergajah. Kenapa bisa ada tentara bergajah pada waktu itu? Ya Abraha masih riati mitai Ka'bah, ya. Nasaba maka tanam binru, ya, batu ni, ya. Okoto pamakka dega tanah tua koro, ya. Mereka bahkan Ka'bah berada di tengah-tengah penduduk yang ummi, ya. Jarang di antara mereka yang tahu membaca dan menulis. Ya. Abraham masih lihat mana kata tahu lakoro matawapa lau haji, ya. Magina itu binruto rumah suci, ya. Umrah makasian toli, ya, nasiare tahu pada Ka'bah. Maka karena Ka'bah sudah diziarahi sejak dahulu kala sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, itu sudah ada namanya syariat haji. Dan kami menasang syariat haji itu sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, diutus menjadi nabi dan rasul. Sudah ada. Meskipun manasik haji mereka dahulu, ya, tidak sama dengan manasik haji yang telah, ya, diluruskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ia riolo tawe, ya, umroh milona, ya, pasukui pakasian na umroh tiana pakai ade nama pacing,
Malojo-lojo mata wapa. Ya. Biasa malojo-lojo tayo mata wapa riyo. Nah sabak na pangi makar iya wajah juwe si bawa salara pakai nyewa pakai nulle kapan angka dire na halal upake melyangi angka kapan ya syubahat dena manassa angka lalu diharan na kapan upake meliwajajo jakama dena tarime pong Allah Ta'ala ya rupa kasihannya nariko ya ripake jeng malojo-lojo sisa matawa riyo ya. Napa ko matawa iya, mapalak ni ko matawa iya, gura-guranya kayak bersiul, ya biasa dengan teriakan, yang maka itu kebiasaan orang dulu, ya adat-adat mereka itu, ya memakan salatum indal baiti illa muka wa tasbih. Akhirnya pada waktu itu Abraham membuat rumah ibadah untuk dikunjungi setiap tahunnya. Tapi menurut riwayat ada salah seorang penduduk Makkah pada waktu itu ingin menghinakan rumah ibadah yang dibuat oleh Abraham, meskipun rumah ibadah tersebut ya dibuat dari emas dan perak. Bari makanya bari para lawita korong. Iya. Mayar Ka'bah batu misi bawa tanah patiyakibu ya. Berarti lebih napuji ni matu yarwakibu ala bindu nasabah ya emas dan perak, terbuat dari emas dan perak. Ternyata semua orang masih saja ya, menjadikan Ka'bah sebagai tempat ibadah mereka, tempat mereka bertawaf, tempat mereka berhaji, tempat mereka bernazar dan seterusnya. Akhirnya Abraha ini tamma masiriati makara aga jaigo kangina. Makuri lamo ya bersiar atau ya. Akhirnya dia tidak punya alasan sampai salah seorang di antara ya orang Quraisy yang datang kemudian buang air besar di tengah-tengah rumah suci yang mereka bangun. Akhirnya mereka pun menjadikan hal tersebut sebagai alasan untuk menghancurkan Ka'bah. Nah, ini juga pelajaran bagi kita semua bahwa jangan sampai kita yang menjadi penyebab sehingga orang melakukan suatu kerusakan di mana kerusakan tersebut menimpa orang lain, ya, menimpa orang lain. Di antaranya firman Allah, wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi ya wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fa yasubbullaha adwan bighairi ilm. Maka di Allah Ta'ala aja jangan engkau mencela, mencaci dan memaki sesembahan-sesembahan mereka yang mereka sembah selain Allah. Jangan sampai mereka membalas dengan mencaci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Jajak kama ya senyale mapidece ya. Ya kada-kadai lai paujai, lai solani ya nasumpa-sumpa tahu misalnya kalau bukan tahu lautangi misalnya tolotangi ya tologap timini, tolot tuni, tolomagam pengallah Ta'ala nak kada-kadai. Ini nasabar apa ngalata anak kadang-kadang tidak boleh. Begitu juga contoh lain misalnya sabda Rasulullah, maka Nabi tak atadari man yal'anu walidai tisaga tahu maka kadang-kadang ini dua pajajan ya hujah ini dua pajajan. Apakah anda tahu orang yang mencela, menghardik, menghina, mencaci maki kedua orang tuanya, melaknat kedua orang tuanya? Kata sahabat, ayal anur rajul walidai, apakah masuk di akal ada orang yang berani mencela, mencaci atau menghardik atau melaknat kedua orang tuanya ya Rasulullah? Ya. Kata Rasulullah, yasubbu aba rajulin fayasubbu abah wa yasubbu ummahu fayasubbu ummahu. Maka Nabi tangka bagaimana
Seseorang mencela bapaknya orang lain, akhirnya orang tersebut membalas dengan mencela bapaknya si pencela tadi, atau dia mencela ibu orang lain, kemudian si korban tadi membalas dengan mencela ibu si pelaku, maka dosanya ditanggung oleh orang yang pertama mencela tadi. Inilah tadi yang dilarang oleh agama kita. Ya, dia kadang-kadang dia disolangi, ya. Nah sumpah-sumpah tahu aja kama nasabari yang nangi jogotor nasabari lapongan latala nak kadang-kadang. Wala tasubbul ladina da'una min dunillahi fa yasubbullaha adwan bighairi ilm. Akhirnya Abraham pada waktu itu ingin menghancurkan Ka'bah. Maka ingkan alasaku usolangi Ka'bah nasabah engkau mana kabatana lo jambangin nanya irwaki buir. Ya, emas dia terbuat dari emas dan perak kalau ngejambang. Akhirnya Abraham setiap kali melewati satu suku, ya, satu marga, satu kabilah, mereka mendapatkan perlawanan dari kabilah tersebut sebagai bentuk pembelaan terhadap Ka'bah. Ya. Semua suku yang dilewati, suku-suku yang ada di Arab yang dilewati oleh Abraham semuanya membela, semuanya melawan sebagai bentuk pembelaan terhadap Ka'bah, karena mereka tahu bahwa Abraham datang untuk menghancurkan Ka'bah. Tapi sangat disayangkan tidak ada satupun yang mampu melawan Abraham beserta dengan tentaranya. Tidak ada. Nasabah raja, satu kerajaan yang kuat dengan tentara yang kuat, dengan peralatan-peralatan yang canggih di zamannya, dengan gajah-gajah yang menakuti kuda-kuda dan unta-unta mereka ketika mereka hendak melawan. Nah, sampai orang nyarangi minta ko gajah jadi. Dia mulai nyewa, nanya tahu makan nyarangnya. Akhirnya mereka pun dikalahkan semua, sampailah Abraham ke Makkah. Setelah sampai di Makkah, karena tentara Abraham merampas seluruh ternak penduduk Makkah pada waktu itu, maka Abraham memanggil pemuka Quraisy, kepala suku Quraisy pada waktu itu, yaitu Abdul Muttalib, Minina Nabi kaki Rasulullah, Abdul Muttalib. Nol ini maka dia agak melotilau, agak metapau. Kisah tua kataku engkau kak polimero, melo kak solangi itu kak batat. Abdul Muttalib cuma meminta kambing-kambing dan unta-unta beliau yang dirampas oleh tentaranya Abraham. Karena Abraham tu napa kepenggal, mana engkau dipoling remes solangi Ka'bah, rumah sucinya, kiblatnya, tempat ibadahnya. Malah yang diminta adalah kambing-kambing dan untanya yang dirampas oleh tentara kami. Made marilau maka dah rewa ni aja nak solang Ka'bah, kalaman wajah dan seterusnya. Kenapa bukan itu yang Anda minta? Ternyata jawaban Abdul Muttalib, dia mengatakan inna lil baiti rabban yahmi, inna lil baiti rabban yahmi, wa inna lil agnami rabban yahmiha wa ana rabbuha fa ana ahmiha. Maka Abdul Muttalib ia tu bembe engkau puanna, ia tu Ka'bah itu engkau mato puanna, ia puanna nanya ia tu bembe, ia punna itu bembe. Jadi wilawi periwakan itu bembe, periwakan itu nanya onte. Ia ro Ka'bah ro pengalat Ta'ala pun alina to paria,
ada topar ya jagai ia tunangnya Ka'bah. Akhirnya Abraha pun pergi. Ya, dia mengatakan, ya Ka'bah itu punya Rabb, biarkanlah Rabbnya sendiri yang akan menjaganya. Ya, biarkanlah Rabbnya sendiri yang akan menjaganya. Adapun kita, ya kita tidak seperti tadi siapa? Abdul Muttalib. Ya. Ya. Kita adalah seorang Muslim yang akan memperjuangkan Islam, memperjuangkan agama ini, memperjuangkan syariat ini, memperjuangkan Islam ini, dan kita tidak akan pernah mengatakan bahwa ya agama ini punya Rabb, ya punya Tuhan, biarkan Tuhannya sendiri yang menjaganya, karena kita tidak seakidah dengan Abdul Muttalib. Ya. Akhirnya Abraha pun ingin menghancurkan atau memerintahkan pasukannya untuk menghancurkan Ka'bah pada waktu itu. Ternyata Allah Subhanahu wa taala ya arsala alaihim tayran ababil, mengirim kepada mereka burung ababil, ya, burung ababil yang menghancurkan mereka, tarmihim bihijaratin min sijil, dengan melempar mereka bihijaratin dengan batu-batu min sijil, ya, dari neraka, ya, faja'alahum ka'asfin ma'kul, yang menjadikan mereka seperti dedaunan yang rusak, yang hancur, yang bocor disebabkan oleh ulat-ulat yang memakannya. Mereka seperti dedaunan yang hancur, ya, disebabkan oleh lemparan batu yang berasal dari neraka. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Akhirnya pada waktu itu Quraisy diam semua. Maka dia borongnya je nanya aneh mana ternyata ya misalnya Muhammad, maka datangnya pilih ini biasa mewah. Ya. Jadi nak borongnya nanya rumah kadai. Abraha lagi narai pakalutu ya. Abraha lagi lai kalah. Abraha lagi lai capur si batang tarana dia lai sisa. Ternyata Allah membongkar rahasia mereka ya dengan menurunkan surat Al-Fil, menjelaskan bahwa sebenarnya mereka tidak pernah melawan sekalipun. Mereka tidak pernah melawan, ya, tidak ada perlawanan mereka sedikit pun. Yang menghancurkan Abraha beserta dengan tentaranya adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah menurunkan surat Al-Fil ini untuk mengingatkan Quraisy bahwa tidak ada sebenarnya kemampuan kalian, tidak ada kekuatan kalian. Kalian belum pernah ya mencatat sejarah kalian bahwa kalian pernah menaklukkan dunia ini. Kalian belum pernah mengalahkan ya seorang raja pun di permukaan bumi ini. Kalian tidak pernah mengalahkan satu bangsa pun, tidak pernah. Ya. Jadi Al-Fil turun untuk mempermalukan mereka, disebabkan karena mereka terlalu sombong, ya, terlalu angkuh. Ya. Ketika mereka didakwahi, diajak, ya, oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk masuk ke dalam agama Islam. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ya. Dia boleh mitai agan agau kang Allah Taala iya ashabul fil. Ya. Alam yaj'al kaidahu fi tadlil. Ya. Tidakkah Allah Subhanahu wa taala menjadikan tipu daya mereka tipu daya yang membinasakan diri mereka sendiri? Bagaimana tipu dayanya Abraha pada waktu itu? Ya. Sengaja dia sisiri semua ya, suku-suku sebelum sampai ke Ka'bah. Natungkan ulama nang macenderi manangnya suku-suku rongke uko ya sekitar nama waktu ero akatana bernapak bitau manangnya sarakom mangitau pemang dia nama ko Ka'bah haji bare lawan ni koronangnya ro nak kibuer rumah ibadah nak kibuer itu niatnya Abraha. Ternyata Allah Subhanahu wa taala mempermalukan Abraha dengan cara apa?
riwat tu apa tu na pong Allah Taala nangi pacalan na, ya. Nangulumanan sinin na tentara nak Abraha, angkelo ke Mekah, watuiro habis semua, ya. Dan menyisakan Abraha sendiri, tidak mati di tempat, ya. Akhirnya Abraha ketika kembali, dia melewati semua suku-suku yang pernah dia taklukkan sampai ke Yaman, sampai ke istananya, kemudian dia mati menghembuskan napas terakhirnya di atas singgasananya. Tujuannya tadi adalah menakut-nakuti seluruh suku yang dia lewati. Ternyata suku yang dia lewati tadi ini malah mengambil pelajaran dari peristiwa Abraha tersebut. Maka kanya Abraha pura biasa pandasa rasa ki pura kala ki pura mana-mana yang orang peratai mena salana solagi Ka'bah yang kan itu lisui, ya, dega pakulanna, ya, pura calla ku Allah Taala. Akhirnya sampai ke istananya, dia pun menghembuskan napas terakhirnya di sana. Ternyata setelah peristiwa tersebut, orang makin sadar untuk beribadah kepada Allah dengan mendatangi Ka'bah pada waktu itu, ya. Akhirnya orang malah sadar semua. Maka ternyata selama ini kita lalai, selama ini kita tidak tahu, tidak mengerti, selama ini kita tinggalkan Ka'bah, rumah suci yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, jadikan sebagai kiblat kita, ya, di dunia ini. Ternyata kita lalai, akhirnya mereka semua kembali yang menunaikan ibadah haji mereka setelah peristiwa Ashabul Fil pada waktu itu. Ya, jadi biasa seperti itu. Bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yaj'al kaidahum fi tadlil. Ini sudah menjadi sunnatullah. Ketika Allah ingin menjadikan tipu daya dan makar, ya, musuh-musuh kita, ya, sebagai, ya, senjata yang makan tuan. Beberapa contoh bisa kita sebutkan dari, ya, kisah perjalanan Islam yang mulia ini. Contohnya misalnya, ya, Ashabul Ukhdud. Biasa kita dengar Ashabul Ukhdud. Ya, engka kalolo nasabah iro raja waktu iro matwani sanrona, karena raja dulu itu masih punya sanro. Nah, ada tukang sihirnya, ya, matwani sanrona meni mate, jadi merilek raja makara sapara nggak kalolo macai, ya, upak guru mana di sini na, ya, baca-bacaku, ya, baru dapat terus jam-jamaku. Ternyata sang pemuda tadi malah dia mendapatkan, ya, salah seorang ahli ibadah dari ahli kitab, ya, dari yang beragama Nasrani pada waktu itu, ya, yang masih beribadah kepada Allah dengan ibadah, dengan tauhid yang bersih, ya. Akhirnya dia belajar dari situ, ya, isurah lo mak guru baca-baca sihir, ya. Mana kalau mak guru kornanya mak guru agama, mak guru tauhid, mak kornanya ahli ibadah, ya. Jadi kota lamba ya letu oko sanroy, ya, makna sinapinangki orang makadang kejam-jaman yang duku upah kurang jo napa loka mero padahal lepas si mak guru nangi koro panriter. Akhirnya lama kelamaan, ya, dia ketahuan dengan cara apa? Adanya salah seorang, ya, menteri yang sakit mata, kemudian dia meminta agar supaya pemuda tersebut mengobatinya. Ya. Nasabah mitanya mak guru gari baca-baca, maka ni baca-baca nisan jadi minlai ni kursa rekam mangi burai. Ai poda lali maka datanya aja sebenarnya baca-baca tu pakai makbura. Ya. Ia merubah orang pe maka dia bismillah, ya. Asal nang pong Allah Taala orang pe narikumelo ka makbura. Nah bismillah ini matan nange, ya. Lapo menteri ternyata sembuh betul. Ya. Dia bilang betul ini bukan sihir yang kamu pelajari dari tukang sihir, bukan. Ini yang saya pelajari dari seorang ahli ibadah.
Akhirnya orang tersebut pun melapor kepada sang raja. Kemudian ditangkaplah tadi siapa? Yang Ashabul Ukhdud ini, ya, sang pemuda tadi. Sang pemuda hendak dibunuh. Jadi nasurun tantarana makara tikangnya bawa di alotasi. Apa yang alotasi? Ternyata beberapa waktu setelah itu dia kembali, ya, ke depan raja. Ternyata semua tentara yang mengantarnya mati semua, tenggelam di laut. Kami li sore nasalama. Kelebara men rebulu apa yang ku jurangi di bawah semua. Ternyata matu buang mana nanya tentara alina salama min kasih pengerewa. Maka dah kan ego keng beremati dalam kalor. Ya, ternyata dia meminta bahwa saya tidak akan mati kecuali engkau mengumpulkan semua orang, ya, di lapangan terbuka, kemudian engkau menyalib saya dan mengambil anak panah saya dan engkau bidikkan ke jidat saya dengan membaca Bismillahi Rabbi hadal gulam, ya, Bismillah Rabbi hadal gulam, ya, dengan nama Allah Rabb pemuda ini. Akatananya raja mero na uno kalule bare degaga tama sallang, iya, kalau tahu di uno ki kotama ki sallang. Akhirnya dia sengaja memanah dengan tidak membaca, ya, apa yang diajarkan oleh pemuda tadi. Ternyata tidak pernah, ya, sampai anak padanya ke badan si pemuda tadi. Dan terakhir, ya, dia membaca dengan suara yang besar, suara yang lantang bahwa Bismillahi wa Rabbi hadal gulam, langsung kena jidatnya sang pemuda, meninggal. Ya, akatana raja sarek pamang idaga macing rola lalang nangi kalolo. Ternyata mereka masuk Islam semua. Iya. Jadi terkadang, ya, senjata makan tuan. Itu alam yajal kaidah fi tadlil. Nabi tamakotorio ir Abu Jahal nasurumana yang gotana makara nariko engka taula Mekah lau haji, ya, lau korea podangi makara aja gagal lo mangkalinya cara mana Muhammad, ya, aja kan mangkalinya kong kana pau nasabah tahu jangannya tuh, ya. Ya sih lagi makari aja mangkalinya nasabah tahu malasa itu. Kesakara aja mangkalinya nasabah sandrom itu. Keraja mangkalinya nasabah tahu bantamnya itu dan seterusnya. Keraja mangkalinya penyairnya tuh. Akhirnya sahabat pada waktu itu mengatakan, ya Rasulullah, kenapa kita tidak membalas? Kenapa kita tidak datang mengklarifikasi semua tuduhan-tuduhan mereka terhadap engkau ya Rasulullah? Ya. Kata Rasulullah, sata'udu siratunul ula. Sejarah akan berulang. Biarkan mereka mencela, memaki, mencaci kita. Ya, kalau bahasa kita itu iklan gratis. Ya. Akhirnya ternyata betul. Yang tadinya semua orang yang datang ke Makkah tidak kenal siapa itu Muhammad. Suku-suku yang ada di sekitar Makkah yang datang untuk menunaikan haji, dia misalnya Muhammad. Gara-gara lawi paui maka mereka tuh semua aja mangkali kong kenapa tahu jangan tahu malas itu. Akhirnya orang heran. Maka ditanya tahu biasa-biasa Muhammad ini nasabah iro Abu Jahal laitawil ya laitawil Abu Jahal, ya, Abu Lahab, siapa lagi, Utbah, ya, Umayyah, Al-Walid. Ini tokoh orang hebat ini. Masa mereka sampai turun tangan hanya karena orang gila bernama Muhammad? Hanya mereka penasaran. Ayolah nasapa maka mereka Muhammad. Ternyata gara-gara mereka mengiklankan tadi, mencaci maki Nabi kita, ya, dakwah Rasulullah diiklankan dengan gratis, tidak mengeluarkan biaya. Hanya sama banyak orang yang masuk Islam gara-gara pergi mencari Nabi kita, Nabi Muhammad. Ya, sandenanya nama korangi, ya, dia kata pemisah tapi lasi napau jana bita ni semangat tak terlalu kebelah Muhammad. Akhirnya semua orang pergi belajar dan mereka pun masuk Islam. Jadi alam yajal kaidah fi tadlil. Ya, terkadang kita, ya, sudah berputus asa
dengan perilaku dan sikap musuh-musuh kita, musuh-musuh Islam, ya, padahal lewat sikap, lewat makar, lewat tipu daya mereka, akhirnya kita akan diuntungkan, Islam akan diuntungkan. Ya. Baru-baru ini kita dengar, ya, di beberapa tempat, di antara yang dikisahkan oleh salah seorang guru kami, ya, di Selandia Baru, yang tadinya orang-orang Islandia sana tidak kenal Islam, tapi mereka membuat iklan menjelek-jelekan Islam, menjatuhkan Islam, yang membuat karikatur-karikatur tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan Islam itu teroris. Akhirnya semua orang heran, apa itu Islam? Ya, di mana itu? Akhirnya mereka membuka Islam, akhirnya mereka tahu Islam, dan ternyata sekarang, ya, Islandia Baru, ya, Islam bukan lagi minoritas di sana. Jumlah Islam banyak sekali. Mereka masuk Islam gara-gara, ya, iklan tadi ini, agar supaya mereka menjauhi Islam. Ternyata mereka malah masuk ke dalam agama Islam. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil, dan mengirim kepada mereka burung ababil. Ya, burung ababil ini, ya, dua maknanya. Bisa saja makna arti apa? Bisa saja nama burung tersebut adalah ababil. Bisa juga ababil itu artinya burung yang banyak, karena ababil artinya datang berbondong-bondong karena banyaknya. Ya. Di sini Allah Subhanahu wa taala sengaja juga ingin menghinakan mereka yang mengaku bahwa raja yang hebat, tentara yang kuat dengan fasilitas yang lengkap, ya, dengan peralatan yang canggih yang memadai, ternyata burung-burung kecil yang kalahkan mereka. Ya. Tidakkah kita ingat bahwa Allah Subhanahu wa taala, ya, mengalahkan Namrud hanya dengan seekor lalat saja. Ya. Tidakkah kita ingat bahwa Fir'aun yang begitu hebat, Allah Subhanahu wa taala kalahkan dengan air. Ya. Jadi sifat takabur, ya, keangkuhan yang dimiliki oleh makhluk yang sangat lemah ini yang bernama manusia, apabila tidak sadar, ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghinakannya dengan, ya, satu di antara makhluknya yang mungkin tidak pernah kita, ya, meliriknya disebabkan karena hinanya, akan tetapi dengannya Allah akan menghancurkan orang-orang yang bersifat takabur. Tarmihim bihijaratin min sijil, ya, melempar mereka dengan bebatuan yang berasal dari neraka, faja'alahum ka'asfin ma'kul, yang menjadikan mereka seperti dedaunan yang termakan oleh, yang diserang oleh, ya, ulat atau serangga. Beberapa faedah, ya, lagi bisa kita petik dari surat ini, diantaranya bahwa ketika Islam membutuhkan pertolongan, ketika Islam membutuhkan pejuang, ketika Islam membutuhkan uluran tangan kita, kemudian kita berdiam diri, ya, tidak punya andil, tidak punya perhatian, ya, maka Allah Subhanahu wa taala sendiri yang akan menolong agamanya, ya, meskipun kita hanya berpangku tangan. Ya. Ya, waktunya nih agamanya ditolong. Waktunya kaum muslimin ini untuk kita dakwah. Sudah saatnya Islam ini kita perjuangkan. Sudah saatnya anak-anak kaum muslimin kita ajari, kita sadarkan dengan agama mereka, kemudian kita diam saja, maka Allah Subhanahu wa taala sendiri yang akan, ya, mengambil alih tugas tersebut dan akan menghinakan kita. Ya, maka apakah kita ingin ikut mulia dengan perjuangan ini, atau kita malah ingin, ya, malah memilih untuk berpangku tangan? Apakah kita ingin nama kita dicatat di surga kelak nanti sebagai pejuang yang memperjuangkan agama Islam, yang mengajarkan Islam, mendakwakan Islam, menyadarkan umat ini, atau kita malah ingin menjadi orang-orang yang terabaikan di hari kiamat kelak nanti karena tidak adanya andil kita, tidak adanya, ya, perjuangan kita, tidak adanya ikut sertaan kita dalam, ya, dalam mengajarkan, mendakwakan, ya, mendakwakan agama atau syariat kita ini. Kemudian
faedah terakhir bahwa seluruh makhluk ya, yang ada di permukaan bumi ini ya, mereka taat kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka beribadah dan berzikir kepada Allah sesuai dengan bentuk ibadah dan zikir yang Allah ajarkan kepada mereka ya. Dan mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah ya, kecuali as-tsaqalain ya, manusia dan jin. Manusia dan jin. Maka perlu kiranya kita sadar bahwa semua makhluk yang ada di sekitar kita ya, yang Allah Subhanahu wa taala menjadikan sebagai fasilitas untuk kita, pada waktu yang sama mereka akan menjadi musuh bagi kita apabila kita tidak taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti tentara bergajah tadi, mereka menjadikan gajah sebagai sarana ya, sebagai tunggangan mereka. Ternyata gajah tersebut yang menjadi musuh mereka ketika Allah memerintahkan kepada gajah untuk menghancurkan tentara tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala ya, memberikan keberkahan surat ini kepada kita semua, menambah keimanan kita, semangat kita untuk beribadah dan kesadaran kita ya dalam berjuang ya untuk meninggikan kalimat la ilaha illallah dengan mengajak ya manusia ini untuk kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita menutup majelis kita dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.